Saudara, akhir pekan di pekan terakhir bulan November ini, Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih dipadati kendaraan yang akan menuju kawasan Puncak. 20.000 kendaraan tercatat memasuki kawasan Puncak, Kabupaten Bogor pada Sabtu pagi ini. Sempat terjadi kepadatan di Simpang Gadok, Bogor pada pukul 8 pagi akibat antrean kendaraan yang menuju Puncak. Kendaraan roda 4 berplat B atau asal Jakarta terlihat masih mendominasi jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan ini. Meski demikian, pihak kepolisian serta Satpol PP tak nampak berjaga di titik pemeriksaan ganjil genap. Berdasarkan informasi, sistem one way atau satu arah akan diberlakukan jika kembali terjadi kepadatan. Saudara, informasi selengkapnya kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Putu. Putu, Sabtu pagi antrean kendaraan tampak terjadi. Namun bagaimana dengan siang ini? Apakah kembali terjadi kepadatan di Simpang Gadok? Ya, selamat siang, Isan dan juga saudara. Situasinya saat ini memang lebih landai jika dibandingkan dengan pada pukul 8 ataupun juga pada pukul 9 pagi tadi. Di mana ketika ada antrian kendaraan di kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, ini efeknya atau antrian kendaraannya ini sampai mengakibatkan ada antrian kendaraan di kawasan ataupun juga di gerbang exit tol Ciawi. Sementara untuk saat ini situasinya jauh lebih lancar jika dibandingkan dengan pagi hari tadi. Lebih lengkapnya lagi, Isan dan juga saudara, juru kamera saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini yang terjadi di kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor pada Sabtu siang hari. Kalau Anda perhatikan, memang kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 ini masih kemudian mendominasi untuk kemudian masuk ke kawasan Puncak. Beberapa tadi sempat kami tanya, memang tujuannya adalah untuk berwisata. Tadi kami pantau juga memang ada beberapa kendaraan yang menggunakan plat nomor genap tetapi masuk ke area tersebut, tetapi sebagian besar kami pantau, misalnya kami ambil sampel dari 10 kendaraan, 9 diantaranya ini sudah dengan menggunakan plat ganjil. Seperti yang diketahui hari ini merupakan tanggal 27 sehingga hanya kendaraan-kendaraan ganjil saja yang diperbolehkan untuk masuk ke kawasan ini. Dan kalau Anda saksikan juga melalui layar kaca tadi, bagaimana Anda lihat tidak ada penjagaan ataupun juga pengawasan terkait dengan plat nomor ini. Ada dua hal yang kemudian mendasari peraturan ini. Kalau kita berbicara terkait dengan kawasan Simpang Gadok sendiri, ini memang merupakan satu dari 8 titik checkpoint yang diberlakukan di kawasan Kabupaten Bogor untuk kemudian menerapkan sistem ganjil genap. Sudah berlaku dari beberapa bulan yang lalu dan ini kemudian diperpanjang lagi. Dan nantinya direncanakan juga akan menjadi salah satu syarat untuk kemudian membatasi kegiatan masyarakat pada saat masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Tadi kami pantau dari pagi hari sampai dengan siang hari ini memang tidak ada petugas gabungan baik itu dari TNI, Polri, ataupun juga dari Satpol PP dan juga dari Dinas Perhubungan yang kemudian mengecek kendaraan-kendaraan ini. Dua hal yang kemudian mendasari adalah yang pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwa kendaraan yang mendominasi ini merupakan kendaraan-kendaraan berplat ganjil. Dan hal yang kedua juga mendekati siang hari, tepatnya pada pukul 12:30 siang nanti, pihak kepolisian ini akan memilih untuk melakukan ataupun juga menerapkan sistem one way atau satu arah dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Tujuannya adalah untuk mengurangi adanya antrian kendaraan yang cukup padat di gerbang exit tol dan tentu saja juga supaya memastikan bahwa arus lalu lintas di beberapa titik yang merupakan kawasan bottleneck ini juga bisa berjalan dengan lancar, Isan. Putu, hari ini adalah tanggal ganjil dan tadi Anda mengatakan banyak kendaraan dengan plat nomor genap yang melintasi Simpang Gadok dan tidak ada penjagaan oleh pihak kepolisian ataupun tim gabungan di sana. Apa yang jadi alasan tidak ada penjagaan di Simpang Gadok hari ini, Putu? Iya, Isan, ada dua hal tadi yang sudah saya sampaikan bahwa yang pertama memang meskipun ada kendaraan berplat genap yang kemudian melintas, ini jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan beberapa pekan sebelumnya. Kebanyakan kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan ini merupakan kendaraan-kendaraan dengan plat nomor ganjil. Kemudian yang kedua juga nantinya pada pukul 12:30 siang ini akan diterapkan sistem one way sehingga pihak kepolisian dan juga petugas gabungan yang ada ini memang fokus untuk kemudian mengamankan ataupun juga mempersiapkan penerapan atau pemberlakuan sistem satu arah tersebut. Isan.
Putu, jelang penetapan kebijakan PPKM level 3 mulai 24 Desember hingga 2 Januari tahun depan, apa saja aturan yang akan berlaku di kawasan Puncak nanti? Ya, kalau berlaku peraturan yang kemudian diterapkan tentu saja ini masih dalam tahap persiapan atau penggodokan, karena tadi saya mencoba mengkonfirmasi kepada pihak dari pemerintah daerah, begitu otoritas terkait dengan hal ini menyebut bahwa sifatnya peraturan turunan ini masih kemudian diperbincangkan ataupun juga disusun di tataran Forkopimda di kawasan Kabupaten Bogor. Tetapi secara menyeluruh kemudian aturan yang menjadi acuan tentu saja Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2021 terkait dengan bagaimana penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia jelang libur Natal dan juga Tahun Baru. Peraturan ini memang berlaku dari tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari. Ada beberapa yang kemudian membahas terkait dengan tempat wisata. Yang pertama adalah bagaimana kemudian aplikasi Peduli Lindungi ini memang dioptimalkan, digunakan untuk berbagai keperluan supaya memastikan bagaimana melihat pergerakan masyarakat, bagaimana kerumunan ini apakah terjadi atau tidak di suatu tempat ataupun juga tempat-tempat tertentu. Kemudian juga ada peraturan lain di mana hanya 50% saja tempat wisata ini diperbolehkan untuk beroperasi ataupun juga menerima tamu-tamunya, karena memang berbicara terkait dengan hal ini juga sesuai dengan kebijakan PPKM level 4 yang nantinya akan dilakukan secara menyeluruh ataupun juga nasional pada masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Selain itu juga pemerintah ini melarang untuk diadakannya pesta, baik itu dalam ruang terbuka ataupun juga tertutup. Tentu saja ini menjadi catatan, karena kalau kita tahu di kawasan Puncak sendiri ini seringkali dijadikan lokasi ataupun juga tujuan destinasi oleh masyarakat ataupun juga wisatawan untuk kemudian menghabiskan masa ataupun juga melewati masa pergantian tahun. Ini kemudian juga yang nantinya harus disorot untuk kemudian dipastikan apakah memang tidak ada kegiatan pesta ataupun juga perayaan baik yang sifatnya terbuka ataupun tertutup di kawasan Puncak ataupun juga di Sentul, karena memang masih masuk ranah Kabupaten Bogor. Selain itu juga ada kebijakan terkait dengan rapid test baik itu antigen ataupun juga PCR yang nantinya akan diberlakukan. Hal-hal inilah yang nantinya akan diturunkan melalui peraturan daerah, dan ini yang sifatnya masih disusun terlebih dahulu. Salah satunya juga terkait dengan kebijakan ganjil genap yang nantinya akan diberlakukan pada tempat-tempat wisata. Di Kabupaten Bogor sendiri, Isa dan juga saudara, kebijakan ganjil genap ini memang sudah diberlakukan dari beberapa waktu yang lalu, di mana kebijakan ini berlaku baik itu untuk kendaraan roda 4 ataupun juga kendaraan roda 2. Hanya kendaraan yang melintas di tanggal tertentu seperti misalnya kendaraan ganjil pada tanggal ganjil, kemudian kendaraan genap di tanggal genap saja yang kemudian boleh melintas. Tujuannya adalah untuk mengurangi adanya kepadatan ataupun juga mobilisasi masyarakat yang berkumpul di kawasan Simpang Gadok ataupun juga di kawasan Puncak dan juga Sentul selama masa Natal dan Tahun Baru. Ihsan. Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan dari kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terima kasih.